Nah, lalu ada slot satunya. Kita coba lihat ya Malaysia yang sedang bebenah diri juga sedang ganti pelatih, banyak pemain, ya kita ingin coba juga. FAM Malaysia mulai keringat dingin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir jawab tantangan FAM. Indonesia versus Malaysia is real? Asia Tenggara kembali bergolak. Bukan karena konflik politik, bukan karena krisis ekonomi, tapi karena sepak bola, dan tepatnya, rivalitas dua negara serumpun yang tidak pernah padam, Indonesia dan Malaysia. Setelah sempat memicu kontroversi karena menyatakan niat menantang Portugal, yang langsung dibalas dingin oleh Cristiano Ronaldo, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, kini melemparkan tantangan baru yang jauh lebih realistis namun tetap membara. Laga uji coba melawan tim nasional Indonesia. Dan di luar dugaan banyak pihak, tantangan itu langsung dijawab lugas oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Hasilnya, seluruh dunia maya, mulai dari forum sepak bola ASEAN, media lokal, hingga netizen dari dua negara, meledak. Babak baru rivalitas abadi, FAM lempar tantangan, PSSI jawab tegas. Wacana ini bermula dari pernyataan petinggi FAM dalam konferensi pers, usai rapat internal mereka di Kuala Lumpur. Dalam sesi tersebut, salah satu pengurus tinggi FAM menyampaikan keinginan Malaysia untuk menghidupkan kembali laga klasik Asia Tenggara, yang menurut mereka akan memberikan atmosfer tinggi dan jadi momentum pembuktian kekuatan baru Malaysia. Kami percaya bahwa laga melawan Indonesia akan menjadi panggung besar. Ini bukan hanya soal sepak bola, tapi soal identitas dan semangat Asia Tenggara. Jika mereka, PSSI, berani, ayo kita buktikan di lapangan. Wakil Presiden FAM. Pernyataan tersebut mengundang respons cepat dari media dan supporter di kedua negara. Namun, yang paling ditunggu tentu saja, apa kata Erick Thohir? Erick Thohir, kami tidak takut. Indonesia siap. Tak perlu menunggu lama, dalam konferensi pers di Jakarta, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, memberikan tanggapan yang tajam namun elegan. Di hadapan wartawan, ia berkata, kami tidak takut menghadapi siapapun, termasuk Malaysia. Tapi ini bukan soal provokasi atau emosi. Kalau mereka serius, kami juga serius. Jangan hanya berkoar di media. Tentukan tanggal, siapkan stadion, dan mari kita mainkan. Pernyataan tersebut disambut meriah oleh para pendukung timnas Garuda yang selama ini menanti laga syarat emosi itu kembali digelar. Apalagi, timnas Indonesia saat ini tengah dalam tren positif dengan skuad muda penuh potensi dan pemain naturalisasi berkualitas Eropa. Erick bahkan menambahkan, sepak bola bukan soal masa lalu. Ini tentang pembuktian hari ini. Jika FAM ingin menguji diri mereka, Indonesia siap menjadi ujian yang tak mudah dilewati. FAM terdiam? Analisis pengamat, mereka tidak menyangka PSSI akan tanggapi serius. Setelah tantangan itu dibalas Erick Thohir, situasi menjadi menarik. FAM yang awalnya tampil percaya diri, mendadak bungkam selama beberapa hari. Tidak ada pernyataan lanjutan, tidak ada klarifikasi. Sejumlah pengamat menduga, FAM tidak benar-benar mengira bahwa PSSI akan merespons tantangan mereka secara resmi dan terbuka. Beberapa menyebut tantangan tersebut awalnya hanya bagian dari manuver diplomatik atau strategi pencitraan. Tapi kini, bola panas berada di tangan mereka. Seorang analis sepak bola dari Malaysia, Profesor Dato' Amirul Hashim, menyampaikan kepada media lokal. Mereka, FAM, mungkin hanya ingin bermain-main secara media, namun tidak menyangka respons PSSI akan sedemikian keras. Ini bukan hanya balasan, ini seperti undangan untuk perang terbuka di lapangan. Sekarang FAM terpojok. Jika mereka mundur, akan kehilangan muka. Laga Indonesia versus Malaysia bukan sekadar sepak bola, ini soal harga diri. Rivalitas antara Indonesia dan Malaysia di sepak bola adalah salah satu yang terpanas di Asia. Tidak hanya menyangkut hasil pertandingan,
tapi juga menyentuh identitas nasional, sejarah kolonialisme, kebanggaan budaya, bahkan tensi di tribun penonton yang kerap sulit dikendalikan. Laga ini bukan hanya akan menjadi uji coba biasa, melainkan pertarungan harga diri dua bangsa. Di atas kertas, kedua tim telah mengalami perkembangan pesat dalam 2 tahun terakhir. Timnas Indonesia kini diperkuat pemain keturunan yang bermain di Eropa seperti Rafael Struijk, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Malaysia juga tidak mau kalah dengan munculnya nama-nama seperti Arif Aiman, Darren Lock, dan pemain naturalisasi dari Liga Inggris dan Australia. Netizen dua negara panas dingin. Siapa siap dihina, siapa siap berjaya? Tak butuh waktu lama, media sosial langsung meledak. Tagar seperti Indonesia versus Malaysia, Erick Thohir Challenge, Garuda versus Harimau langsung menjadi trending. Ribuan komentar membanjiri media sosial FAM dan PSSI. Beberapa komentar netizen Indonesia. Siapkan GBK, siapkan mental, jangan kasih ampun. Kita buktikan, Malaysia bukan lawan kita sekarang. Kita sudah naik level. Dan dari Malaysia, takut? Kami tak takut. Tapi kalian juga jangan lupa sejarah Bukit Jalil. Malaysia akan buktikan bahwa Garuda hanya kuat di dunia maya. Apakah laga akan terjadi? Ini perkembangannya. Sejauh ini, PSSI telah secara terbuka menyatakan kesiapan. Bahkan disebutkan, Federasi Sepak Bola Indonesia tengah menjajaki kemungkinan laga ini digelar saat FIFA Matchday terdekat. Entah itu pada bulan September atau November 2025. Menurut beberapa sumber internal, Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, dan Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, menjadi 2 kandidat utama lokasi pertandingan, tergantung siapa tuan rumah yang ditentukan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan laga ini digelar 2 leg, satu di masing-masing negara, untuk memuaskan kedua basis supporter. PSSI juga dikabarkan sudah mulai membuka komunikasi dengan pihak sponsor, keamanan nasional, dan penyiar TV untuk memastikan jika laga ini terjadi, maka akan menjadi pertandingan dengan skala terbesar di Asia Tenggara dekade ini. Penutup, apakah ini hanya wacana? Atau pertarungan nyata akan dimulai? Yang pasti, bola kini berada di tangan FAM. Setelah tantangan dilempar, dan PSSI menyambut dengan kepala tegak, tidak ada ruang lagi untuk mundur. Apakah laga panas antara Indonesia versus Malaysia benar-benar akan digelar? Jika iya, maka ini akan menjadi laga yang tak hanya ditonton oleh 2 negara, tapi oleh seluruh Asia Tenggara. Pertarungan 2 kekuatan lama yang kembali menegaskan supremasinya. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Malaysia memang selalu panas, baik di dalam maupun luar lapangan. Sejarah panjang rivalitas kedua negara tidak hanya terbatas pada sepak bola, tetapi juga budaya, nasionalisme, hingga sorak-sorai penonton yang penuh emosi. Laga terakhir antara kedua negara pada kualifikasi Piala Dunia 2022 menyisakan luka mendalam bagi kedua belah pihak. Bagi Indonesia, kekalahan telak 2-0 di Bukit Jalil menjadi pemicu evaluasi besar-besaran. Kini, dengan skuad Garuda yang jauh lebih kuat, dipimpin oleh Shin Tae-yong dan sejumlah pemain naturalisasi, banyak pihak menilai Indonesia berada dalam posisi lebih unggul. Namun, Malaysia bukan tanpa kejutan. Pelatih Kim Pan-gon juga tengah membangun skuad muda yang cepat dan eksplosif. Jika laga ini benar-benar digelar, itu bukan sekadar pertandingan uji coba, melainkan pertarungan harga diri dan supremasi sepak bola ASEAN. Netizen riuh, tentukan tanggalnya. Kami akan datang. Reaksi dari netizen tidak kalah panas dari pernyataan para petinggi federasi. Banyak supporter Indonesia mengaku siap, mengepung, stadion jika laga ini digelar di Malaysia, dan sebaliknya. Bahkan beberapa kelompok ultras dari kedua negara sudah mulai memanaskan mesin di media sosial. Kalau FAM berani, ayo kita tentukan tanggal. Stadion Bung Karno sudah menunggu. Jangan cuma koar-koar di media.